Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah punya usul sama suaminya. Bang, kamu kan nabi, harus ada penerus ke perjuangan. Maksudnya, ya kita tidak punya anak, kawinlah kau bang. Ah, yang benar aja. Ibrahim alaihissalam disuruh kawin sama istrinya. Apa dia bilang? Nggak tega saya, bah, sayang. Kaulah hidup, kaulah separuh jiwaku. Nggak mungkin saya mengecewakan. Kalau ini Allah kasih saya takdirku, ya sudah, nggak punya anak, nggak apa-apa. Diderasak terus, kawinlah kau bang. Ibrahim bilang, tidak mau saya, kawin kau. Saya tidak mau. Luar biasa. Ibrahim dipaksa nikah sama istrinya, tidak mau. Kita sekarang dilarang sembunyi-sembunyi. Ibrahim alaihissalam akhirnya apa? Selang beberapa saat dipaksa terus. Oke lah, baiklah kalau begitu. Saya menikah. Siapa? Kata Siti Sarah. Nggak usah banyak bicara. Itu aja pembantu kita si Hajar. Jadi Siti Hajar itu pembantunya Siti Sarah. Selang beberapa saat nikah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar hamil. Selang beberapa saat hamil pula Siti Sarah. Tapi sudah diizinkan suaminya nikah. Apalagi sudah menikah. Maka ibu-ibu kalau sampai sekarang belum punya anak, nah, coba terapinya Siti Sarah. Ini Pak Nova ini luar biasa. 10 tahun menunggu anak baru dapat. Ada dua kemungkinan. Mana ini Pak Nova? Ada dua kemungkinan. Satu, suami yang sabar dan setia, menunggu sampai 10 tahun. Yang kedua, suami yang takut sama istrinya. Sama tahu takut, akhirnya tidak punya pilihan. Akhirnya dikabulkan kan. Nah, Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Inilah keturunan Islam. Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak. Inilah keturunan Yahudi. Jadi kita Islam dengan Yahudi itu satu nenek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, setelah beberapa saat usia Ibrahim alaihissalam usianya 13 tahun. Kira-kira Ismail 13 sampai 14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah mimpi Ibrahim. Potong itu anakmu. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi kenapa jelas sekali? Kalau wahyu kenapa anak disuruh potong? Berpikir-pikir Ibrahim sepanjang malam. Pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka tanggal 8 Zulhijjah kita orang Islam sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Kita sunnah berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, potong itu anakmu. Bangun Ibrahim. Akhirnya dia berpikir, wah, ini bukan mimpi, ini wahyu, ini perintah Allah, saya harus laksanakan. Tanggal 9 Zulhijjah Ibrahim yakin mimpinya adalah wahyu. Maka kita tanggal 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah dia panggil anaknya, Ismail. Sini kau dulu nak. Apa Pak C? Apa Pak? Saya diperintah Allah untuk potong kamu nak. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anaknya bapak dikasih tahu di rumah begini, apa jawabannya anaknya Pak? Bu ibu, kalau ada anaknya ibu, anak SMA dikasih tahu, nak, bapakmu potong kamu, apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya? Maka anak-anak di rumah jawabannya pasti apa? Kenapa saya Pak? Bapak saya masih muda, nenekku aja yang sudah tua. Atau ku aja yang sudah tua. Kok saya ini tuh nenek saya sudah sakaratil maut. Itu aja dipotong. Ini anak orang cerdas, tapi tidak soleh. Maka Ibrahim alaihissalam tidak meminta, ya Allah berikan saya anak cerdas. Tapi Ibrahim alaihissalam berdoa, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Ismail alaihissalam ditawarkan begini. Apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu. Insya Allah bapak dapati saya menjadi anak yang sabar. Setuju nak? Setuju. Lalu dia bilang Ismail, cuma ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Satu, bapak kalau potong saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Maka ini sebentar lagi hari penyembelihan. Tolong ini para ustadz, menyembelih jangan menyiksa binatang. Caranya apa? Pakai pisau yang tajam. Dan satu binatang, satu bismillah. Ya, karena saya lihat saya itu penjual-jual ayam di pasar, dia kasih masuk saja mesin. Itu haram dimakan. Meskipun itu ayam. Nggak baca basmalah. Ya, ada yang baca basmalah tapi
juga sama makan daging bangkai. Ada juga penjual ayam itu, saya lihat ayam potong 50 ayam dia potong, tapi cuma 1 kali basmalah. Apa dia bilang? Bismillahirrahmanirrahim kali 50 kali. Tidak boleh bos, satu ayam 1 basmalah. Ya. Nah, yang kedua, syarat kata Ismail alaihissalam, Pak, tolong ketika bapak menyembelih saya, tutup matanya pakai kain. Kenapa? Kalau bapak melihat saya, bapak pasti tidak tega melihat potong anaknya. Baik, yang kedua. Yang ketiga kata Ismail alaihissalam, tolong ketika bapak potong saya, ikat kaki dan tanganku dengan tali supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, baju yang saya pakai sebaiknya jangan kena darah supaya ibuku tidak melihat bekas-bekas darahku. Dan yang kelima, kalau saya sudah wafat, tolong depan rumah tidak ada anak-anak lelaki yang lewat seumuranku supaya ibuku tidak mengenang saya. Baik, tanggal 10 Zulhijjah dibawalah anaknya Ismail ke Mina sekarang. Maka tanggal 10 Zulhijjah sekarang kita orang Islam disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji. Maka kita sunnah puasa 8, 9, 10 Zulhijjah. Nah sudah, jalanlah. Sampailah di situ, dibaringkanlah Ibrahim, Ismail ditutup matanya, bapaknya tutup matanya, Ibrahim ambil pisau, Ismail diikat kaki dan tangannya, lalu dia keluarkan pisaunya. Dia gorok leher anaknya, tapi tidak mempan. Dia gorok lagi, tidak mempan. Kata Ismail, Pak, lobet, bapak tidak serius, kencangkan tenaga. Saya sudah kencang. Anak yang sudah belasan tahun, puluhan tahun diharapkan, anak satu-satunya, lagi lucu-lucunya, dia mau sembelih untuk apa? Ketaatannya kepada aku sebagai Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat takbir. Kalau kita lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka disunnahkan ketika kita menuju ke tempat lebaran, apakah lapangan, apakah masjid, kita membaca kalimat ini. Cuma anak-anak kita sekarang ini kayak yang dia baca kalau pergi lebaran. Bukan, ambil handphone, selfie, OTW khutbah Idul Fitri. Sampai di masjid, duduk lagi menunggu ceramah. Sudah sholat sunnah 2 rakaat, dia foto sambil sujud. Alhamdulillah salat tahiyatul masjid. Sholat pun dia foto. Tidak seperti ini. Maka bapak ibu, tuan-tuan, puan-puan, begitu datang ke masjid, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbir. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa kaitan dengan akikah? Apa kaitan akikah ini? Satu, berilah nama anak yang baik. Ismail alaihissalam nama yang baik. Ibu bapak kasih nama yang baik anaknya. Ada lagi orang biasa berkata, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau kita tidak punya nama semua di sini. Yang paling repot pilkada, pil caleg, tidak ada namanya. Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Anu semua namanya. Bagaimana cara milihnya? Maka bego orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Saya dosen ilmu komunikasi. Nama adalah simbol. Ketika bapak dengar nama saya, Dasat Latif, apa yang ada di benaknya? Ustadz yang suruh dorong istrinya masuk ke dalam sumur. Coba. Itu berarti nama adalah simbol. Ya. Yang kedua, coba sebut namanya orang pak. Bapak sebut nama, minimal ada 2 yang saya tahu. 1, agama, 2, suku. Coba, nama Abdurrahman, 99% pasti muslim. Nama Bertus Titanus, pasti bukan Islam. Iya toh? Ya. Yang kedua, dari nama saya bisa tahu sukunya. Contoh, Ambok Dalle, Anda mungkin Jawa. Ambok Dalle pasti Bugis. Margono, Jokowi, Jawa. Ya toh? Dari nama kita bisa tahu suku. Jadi salah besar ketika ada orang apa arti sebuah nama. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Seperti nama tadi, Muhammad Edzel. Itu ada doa di dalamnya. Harapan bahwa dia akan berbuat baik selama-lamanya. Coba kasih nama anak kita, Ya Khumaira. Artinya, kalau dia perempuan, Ya Khumaira. Apa itu? Yang kemerah-merahan pipinya. Nah, coba dipanggil. Misal kasih nama anak kita, kasih nama anak kita
seperti nama-nama nabi, nama sahabat lah. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah kalau dia perempuan. Siapa Sumayyah, Mak? Ini Sumayyah, manusia pertama yang syahid membela agama Allah, dipaksa mengatakan Muhammad pembohong, Muhammad penipu, tapi dia tidak mau. Akhirnya dibunuh oleh Abu Lahab. Dialah Sumayyah, manusia pertama yang jihad mempertahankan imannya. Saya mau ke seperti Sumayyah, nak. Saya kasih kau nama Khalid. Siapa ini Khalid? Inilah sahabat Nabi yang tadinya memerangi Nabi. Setelah dia masuk Islam, seluruh jiwa raganya dia perjuangkan Islam sampai akhir hayatnya, sehingga tidak satu jengkal pun badannya tidak ada bekas perang di dalam badannya. Saya mau kau itu nak bela agamamu nanti. Ya, mentang-mentang cinta bola, nak, saya kasih kau nama Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa mau jago main bola? PSSI sampai sekarang masih ribut. Apa yang kita kasih nama-nama yang baik, ya? Yang kedua, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah memberi makan. Soal makan, tuan-tuan, puan-puan, jangan cemas. Makan ini Allah yang jamin. Sekarang banyak orang korup, banyak orang menghalalkan segala cara, banyak orang menipu gara-gara apa? Untuk perutnya anaknya. Demi Allah, tolong tunjukkan saya di Palembang ini yang mati gara-gara kelaparan anaknya. Ada, Ibu? Ada kira-kira di Palembang ini yang mati kelaparan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita punya sifat tenggang rasa. Tapi yang mati gara-gara narkoba, yang mati gara-gara perkelahian, yang mati gara-gara khamar, pasti banyak. Berarti perut bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua. Setelah kasih nama, yang kedua memberi makan, yang ketiga mendidiknya. Dari tiga kewajiban orang tua ini, ternyata kita terlalu sibuk dengan perut, tapi kita lupa mendidik anak. Padahal yang paling sulit buat orang tua adalah mendidiknya.